Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbagi atau sharing tentang topik yang diberikan kepada saya, yaitu tentang peran zat gizi dalam mendukung pencernaan sehat pada balita di masa new normal. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf, ini memang kendala dengan pemakaian teknologi ini kadang-kadang bisa saat tidak tepat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang peranan zat gizi dalam mendukung pencernaan sehat pada balita di masa new normal. Right. Lanjut. Oke. Apa yang akan kita bicarakan pada topik pagi hari ini? Pertama tentang zat gizi, terus juga tentang pencernaan sehat dan balita pada masa new normal. Slide. Kita ulang sekilas tentang beberapa definisi untuk menyepakati untuk keseragaman pengetahuan kita semua. Nutrisi atau zat gizi adalah zat-zat yang dibutuhkan tubuh dalam melangsungkan kehidupan. Tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Bu Niti. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi adalah jumlah energi protein, lemak, dan mikronutrien yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Right? Makronutrien adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dan proses kehidupan dalam jumlah besar. Yang kita tahu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien adalah zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dan proses kehidupan dalam jumlah yang sangat sedikit. Kita kenal juga ada vitamin dan mineral. Lanjut. Makronutrien yang utama, pertama ada karbohidrat. Perlu kita bahas di sini sedikit tentang masalah bahwa ada karbohidrat yang tidak bisa kita cerna atau mudah kita cerna dan bisa diserap. Jenisnya seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan ada juga jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna atau tidak dapat diserap, seperti laktosa, fruktosa, oligosakarida, serat pangan, dan juga frukto-oligosakarida. Nah, ada beberapa hubungan yang dengan kesehatan saluran cerna nanti adalah beberapa jenis karbohidrat yang tidak bisa diserap, seperti oligosakarida, laktosa, serat pangan, dan juga frukto-oligosakarida. Lanjut. Bagaimana dengan pencernaan karbohidrat itu? Jadi karbohidrat yang kita makan setelah melalui proses pencernaan, berbagai jenis molekul karbohidrat tersebut itu akan dipecah dan dihancurkan oleh enzim-enzim dalam saluran cerna sehingga menjadi monosakarida ataupun disakarida. Dan dia akan diserap di dalam usus halus dalam bentuk monosakarida, dan sisanya akan dibuang ke kolon dan akan digunakan oleh bakteri-bakteri di kolon untuk memfermentasikannya. Lanjut. Ini ada bermanfaat berbagai macam karbohidrat, ada serat, fruktosa, dan juga probiotik yang kita setelah singgung tadi. Ada beberapa sakarida yang tidak diserap sehingga dia difermentasikan dan berfungsi sebagai prebiotik. Dan juga salah satu komponen yang penting dalam ASI adalah oligosakarida yang dia berfungsi untuk mencegah peningkatan bakteri di usus. Oligosakarida dan prebiotik adalah salah satu kandungan terdapat dalam ASI, dan karbohidrat jenis ini dia difermentasi di kolon dan berfungsi juga mencegah peningkatan bakteri di dinding usus, sehingga produk ini banyak ditambahkan dalam susu formula dan juga dalam makanan bayi. Lanjut. Setelah jenis karbohidrat yang lain yaitu frukto-oligosakarida, yang salah satunya yaitu inulin. Ini termasuk prebiotik dan dia tidak dapat dicerna, dan dia ditemukan dalam beberapa produk kue, kembang gula, dan susu. Karena dia tidak dapat dicerna, maka karbohidrat seperti ini dia akan difermentasi di kolon dan akan berfungsi meningkatkan flora normal kolon dan juga meningkatkan bakteri baik, koloni bakteri baik, yaitu bifidobakteria. Dan juga karbohidrat jenis ini dia akan meningkatkan frekuensi BAB, buang air besar anak. Lanjut. Selanjutnya serat pangan.
Dan ini dalam beberapa literatur disebutkan ini berhubungan dengan kejadian kanker kolon, di mana dia serat ini membantu untuk membuang zat-zat karsinogen dan menghambat perkembangan sel melalui metabolisme butirat. Dan juga fungsi dari serat ini adalah meningkatkan frekuensi BAB dan melunakkan feses, sehingga ini akan menurunkan terjadinya gangguan buang air besar seperti konstipasi. Namun perhatian juga, kalau ada bayi-bayi yang mengalami gangguan defisiensi enzim laktase, ini akan menyebabkan risiko diare meningkat karena ketidakmampuan untuk mencerna laktosa. Lanjut. Soalnya lemak, ini termasuk makronutrien yang sudah singgung tadi tentang yang cukup penting di tubuh dan merupakan sumber energi utama bagi bayi dan anak, dan dibutuhkan untuk penambahan berat badan bayi. Dan juga beberapa asam lemak ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, dan juga fungsi lemak ini antaranya adalah untuk penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Jadi kalau vitamin-vitamin yang larut dalam lemak tanpa ada diet lemak, maka ini tidak akan bisa diserap di saluran cerna. Dan juga diet lemak ini akan memberikan rasa dan tekstur makanan, dan demikian dia akan mempengaruhi rasa dan penerimaan makanan oleh bayi atau anak tersebut. Slide. Peranan selanjutnya adalah lemak ini dia merupakan kandungan pada membran sel dan berfungsi dalam berbagai aktivitas sel, dan juga memiliki efek pada ekspresi gen-gen tertentu. Dan juga lemak merupakan struktur jaringan otak dan juga struktur retina untuk penglihatan, serta membran-membran sel dan transport komponen lipid dalam plasma. Dan juga satu-satunya penyimpanan energi tubuh yang sebenarnya yaitu dalam bentuk jaringan adiposa. Dan juga selanjutnya lemak dan minyak ini mempengaruhi risiko kardiovaskular, obesitas, dan diabetes karena hubungan dengan penumpukan jaringan lemak tadi. Lanjut. Ada beberapa jenis asam lemak yang kita kenal, seperti ada asam sebelumnya, asam linoleat dan linolenat sebelumnya. Ini merupakan prekursor asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang atau dikenal juga dengan L-C-PUFA. Dan ini berfungsi untuk mensintesis asam arachidonat atau AA, dan juga asam docosahexaenoic acid atau DHA. Dan ini sering kita dengar istilah-istilah ini dalam produk-produk diet pada bayi, diantaranya produk-produk susu formula dan juga produk-produk makanan bayi. Karena memang dia berfungsi untuk membentuk neurofosfolipid sel di retina dan juga korteks otak, dan juga nanti membentuk endotel vaskuler. Dan L-C-PUFA sendiri dia merupakan prekursor untuk eicosapentaenoic acid atau EPA, dan juga docosahexaenoic acid atau DHA. Dan kita kenal juga banyak kandungan asam lemak ini dalam beberapa produk makanan, dan fungsinya adalah bertindak sebagai mediator lokal dan sistemik dalam pembekuan darah, dan yang termasuk yang penting yang sering disebut-sebutkan adalah hubungan dengan imunitas dan juga respon alergi. Dan juga DHA dan EPA ini berperanan dalam respon inflamasi tubuh dan mempengaruhi tekanan darah dan pembuluh darah, serta relaksasi dan penyempitan bronkus. Lanjut. Selanjutnya protein. Protein merupakan struktur utama seluruh sel tubuh. Dan kebutuhan protein ini merupakan jumlah minimal asupan protein yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan komposisi tubuh, dan juga untuk mendukung kecepatan pertumbuhan serta menjalankan aktivitas normal. Jadi yang kita garis bawah di sini adalah bahwa protein ini dia untuk pertumbuhan dan juga untuk aktivitas. Fungsi protein itu diantaranya di tubuh sebagai enzim, juga transportasi zat, sintesa hormon, dan juga sintesa asam nukleat, hormon dan vitamin, dan molekul yang penting lainnya. Dan protein merupakan struktur utama yang membentuk seluruh sel tubuh. Sehingga diet yang diberikan harus mengandung asam amino yang seimbang, baik yang bersumber dari hewani ataupun nabati. Diet protein ini dibutuhkan untuk mengganti kehilangan asam amino dan pertahankan homeostasis tubuh. Sehingga penting untuk dipenuhi karena akan mempertahankan kondisi tubuh agar tidak mudah sakit, tidak mudah terinfeksi oleh virus dan juga patogen lainnya, dan juga penting untuk pertumbuhan jaringan baru. Karena kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa anak itu dia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Maka diet
protein dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan baru pada anak, sehingga anak akan bisa tumbuh. Nah, dan juga perkembangan tubuh. Maaf. Selanjutnya mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Ini kita kenal ada berapa vitamin dan mineral. Ini ada vitamin, ada 13 vitamin, baik yang larut dalam lemak dan larut dalam air. Selanjutnya ada 9 mineral anorganik yang juga penting untuk kesehatan. Lanjut. Di sini kita lihat ada beberapa peranan vitamin, di antara vitamin A, D, E, K, mungkin sekilas sudah kita kenal. Lanjut. Soalnya bagaimana peranan nutrisi tersebut terhadap pencernaan yang sehat. Nah, baik, kita akan lanjut. Kita bahas sekilas tentang anatomi saluran cerna. Bahwa saluran cerna itu tidak hanya usus. Jadi saluran cerna itu adalah suatu sistem yang mencakup mulai dari mulut, esofagus, lambung, duodenum, yeyunum, ileum, kolon, rektum, dan anus. Jadi sistem yang mengolah makanan sejak mulai makanan termasukkan ke mulut, diolah sedemikian rupa, dan sampai sisanya dibuang melalui anus. Fungsi atau proses yang dilakukan dalam proses pencernaan makanan ini meliputi 3 proses utama, yaitu ada proses mekanik yang dilakukan oleh gerakan mekanik organ-organ pencernaan seperti gigi yang mengunyah, terus tenggorokan menelan, lambung yang melakukan gerakan-gerakan peristaltik untuk menghaluskan makanan, dan juga fungsi sekresi atau proses sekresi yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan, sejak mulai enzim amilase dari mulut, dari kelenjar ludah, terus juga dari lambung, ada enzim HCl, pepsin dan sebagainya. Selanjutnya juga enzim-enzim di duodenum, dan selanjutnya proses absorpsi atau penyerapan zat makanan yang pada umumnya dilakukan di ileum, usus. Sedangkan sisanya ini akan dilakukan dibuang melalui kolon dan sampai ke anus. Nah, saluran cerna sehat, apa yang dimaksud dengan saluran cerna sehat? Yaitu terlaksana seluruh fungsi saluran cerna tadi sebagai satu kesatuan proses. Tidak boleh ada satupun yang mengalami gangguan, baik proses mekaniknya, proses sekresinya, ataupun proses absorpsinya. Nah, dan fungsi saluran cerna di sini, fungsi saluran cerna di sini adalah untuk mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi tubuh, dan juga penting untuk imunitas, pertahanan tubuh, kecerdasan otak, serta yang lebih penting untuk anak inilah fungsi pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga saluran cerna yang sehat, seluruh fungsi-fungsi ini harus bisa terpenuhi atau tercukupi dengan optimal. Faktor apa saja yang berperanan dalam kesehatan saluran cerna? Faktor yang berperanan adalah, pertama ada struktur mukosal dari saluran cerna, fili-fili usus, fili-fili di lambung, terus juga faktor digestif dan absorpsi makanan, kemampuan saluran cerna untuk menyerap dan mencerna makanan tersebut. Dan juga faktor imunitas saluran cerna. Kita tahu bahwa di saluran cerna terdapat jaringan-jaringan limfoid dan juga beberapa komponen lainnya seperti asam lambung, terus juga ada sekretari IgA, dan juga sistem imunitas lainnya seperti fructooligosaccharidae seperti tadi sudah kita singgung. Dan selanjutnya ada sistem saraf enterik, dan ini berperanan juga dalam kesehatan saluran cerna. Karena apabila sistem saraf enterik ini mengalami gangguan, maka akan dapat menyebabkan gangguan berikutnya, yaitu gangguan motilitas saluran cerna, di mana ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan proses dari saluran cerna itu sendiri dan proses motilitas dan juga pasase usus. Dan juga sistem yang faktor yang berperanan berikutnya adalah sistem barier mukosa. Kita tahu bahwa di saluran cerna kita ini banyak terdapat bakteri, baik yang patogen maupun yang non patogen, baik yang jahat maupun yang baik. Nah, maka sistem barier atau pertahanan tubuh di sini penting untuk melindungi tubuh dari infeksi dari bakteri di luar. Nah, apa peranan saluran cerna yang sehat? Peranan saluran cerna yang sehat itu berperanan pada anak. Pertama, untuk tumbuh kembang anak, sehingga anak yang memiliki pencernaan sehat maka akan dapat tumbuh dengan optimal. Selanjutnya, pencernaan ini berperanan juga dalam daya tahan tubuh, di mana
Kita tahu tadi ada beberapa faktor-faktor dalam saluran cerna, dan dia ini berperanan dalam pertahanan tubuh itu sendiri. Bagaimana agar kita tidak mudah terinfeksi dari penyakit, dan juga tidak terinfeksi dari zat-zat makanan yang kita makan, dan juga patogen-patogen ataupun bakteri yang ikut bersama zat makanan tersebut. Dan peranan berikutnya adalah pencernaan sehat ini akan mempengaruhi perkembangan otak. Nanti selanjutnya akan kita bahas beberapa apa-apa saja yang berpengaruh terhadap faktor-faktor tadi. Kita kenal ada hubungan antara kesehatan saluran cerna dan juga kecerdasan otak, atau sering dikenal dengan gut-brain axis, di mana saluran cerna yang sehat akan mempengaruhi perkembangan otak yang optimal. Sebaliknya, kondisi kesehatan otak yang tidak optimal atau faktor-faktor yang mengganggu kesehatan fungsi dari otak ini akan berpengaruh kepada saluran cerna. Beberapa di antaranya akan kita bisa lihat nanti. Seperti di sini disebutkan, ada bayi yang mengalami kolik lebih dari 3 bulan, yang akan mengalami resiko gangguan perkembangan kognitif. Dan juga ada penelitian menyebutkan anak-anak yang mengalami diare, terutama diare-diare yang berkepanjangan, ini dapat mengalami penurunan fungsi kognitif, fungsi kecerdasan anak itu sendiri. Serta kalau dia mengalami, sebaliknya kalau anak itu mengalami konstipasi, ini akan berisiko juga untuk mengalami gangguan perkembangan. Namun, alhamdulillah Allah SWT sudah memberikan kepada kita bekal ketika bayi tadi dilahirkan, bahwa Allah sudah bekali bayi tadi dengan nutrisi yang sangat baik melalui ASI. Dan kita lihat di sini, kandungan ASI itu sangat banyak, dari makronutrien, mikronutrien. Namun beberapa yang kita singgung di sini adalah beberapa kandungan dalam ASI yang berperanan terhadap kesehatan pencernaan. Seperti di sini terdapatnya ada probiotik. Jadi perlu digarisbawahi sedikit, ada prebiotik tadi merupakan bagian dari karbohidrat, dan juga ada probiotik, yaitu bakteri baik itu sendiri. Ya, seperti di sini ada probiotik Lactobacillus reuteri, dan juga ada kandungan DHA seperti sudah kita sebutkan, asam lemak yang sangat penting untuk pertumbuhan otak, ada LA, ALA, dan juga protein untuk proses pertumbuhan anak tadi. Selanjutnya dalam ASI juga sudah terdapat vitamin-vitamin dan mineral, sehingga sangat komplit untuk anak atau bayi pada fase-fase awal kelahiran. Lanjut. Nah, apa peranan probiotik bagi saluran cerna? Probiotik adalah biota alamiah dengan tingkat patogenitas rendah atau tidak ada sama sekali, atau tidak patogen sama sekali. Artinya tidak membahayakan. Nah, probiotik ini memiliki fungsi penting terhadap kesehatan dan keafiatan inangnya. Artinya fungsi probiotik ini untuk individu itu, di mana probiotik itu terdapat. Jadi penting untuk kesehatan anak. Dan yang banyak ditemukan di antaranya adalah Lactobacillus reuteri. Probiotik jenis ini dia mempunyai peranan untuk metabolisme makanan, dan juga perbaikan inflamasi usus kronis, dan juga memperbaiki gangguan fungsional pencernaan, serta berperanan mencegah infeksi serta menurunkan risiko alergi. Dalam saluran cerna itu tidak hanya ada satu jenis bakteri, tapi ada berbagai macam jenis bakteri. Dalam satu penelitian yang telah dilakukan 2017 oleh Prabu Jeswar, dia mencoba meneliti berbagai jenis bakteri-bakteri yang dalam saluran cerna, dan dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu ada bakteri patogen atau yang jelek, atau bakteri jahat yang sering disebut juga, dan juga ada bakteri baik yang dikenal dengan probiotik. Probiotik ini ada Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus, ada Lactobacillus, sedangkan yang patogen itu ada Campylobacter, Enterococcus fecalis, dan juga Clostridium difficile. Ini bakteri yang jahat. Keseimbangannya penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Nah, beberapa penelitian yang melihat hubungan antara kesehatan saluran cerna juga dengan fungsi kognitif. Jadi, sebuah penelitian yang menilai bagaimana hubungan atau pengaruh tadi gangguan saluran cerna pada anak dengan fungsi kognitif anak tersebut. Jadi, kalau bayi salah satu gangguan saluran cerna itu yang dibahasnya di sini adalah kolik. Jadi, kalau bayi itu mengalami kolik lebih dari 3 bulan, maka ini dibandingkan dengan anak yang normal, ini akan mengalami gangguan atau penurunan IQ. Terus juga
lebih rendah kemampuan verbalnya, intelijensi kecerdasan verbalnya, dan juga akan mengalami performance dari IQ-nya itu juga lebih rendah dibanding anak-anak yang normal. Di sini kita lihat probiotik jenis Lactobacillus reuteri dalam perawatan koli infantil. Satu penelitian dilakukan oleh Guterres tahun 2017. Dia meneliti beberapa penelitian. Dia meneliti dalam penelitiannya beberapa cara dalam perawatan koli infantil pada anak. Maka dia lakukan beberapa metode, beberapa cara untuk pengobatan koli infantil. Maka dari kesimpulan penelitian ini dapatkan bahwa dengan pemberian probiotik Lactobacillus reuteri ini memperbaiki kondisi kolik ini lebih cepat dan lebih baik dibandingkan metode-metode lain seperti intervensi diet, manipulatif, pemijatan, akupuntur ataupun herbal, dan juga pemberian obat-obatan. Jadi beberapa metode yang telah dilakukan. Dihubungkan dengan kejadian diare, probiotik reuteri ini dia dapat dalam penelitian dilakukan oleh dalam penelitian ini didapatkan bahwa kejadian diare itu menurun setelah dengan pemberian probiotik ini, dan juga durasi diarenya atau lama diarenya juga mengalami penurunan. Dan ini cukup bermakna pada penelitian ini. Penelitian lain yang dilakukan oleh Papa Garofalis tahun 2014 tentang bagaimana hubungan probiotik reuteri ini dalam menurunkan kejadian konstipasi. Kita tahu tadi konstipasi ini kalau lama juga berpengaruh terhadap fungsi kecerdasan anak. Maka pemberian probiotik ini menyebabkan kasus feses keras lebih sedikit dibandingkan tanpa diberikan, dan juga ini meningkatkan feses jadi lebih lunak dibandingkan tanpa diberikan probiotik ini, sehingga membantu untuk bagi bayi tersebut untuk tidak mengalami atau mengurangi kejadian konstipasi pada anak dengan meningkatkan kemungkinan fesesnya menjadi lebih lunak. Nah, selanjutnya juga ada, kita singgung tadi, ada laktosa, dan ini juga berperanan dalam kesehatan pencernaan. Jadi salah satu komponen dalam ASI tadi ada laktosa yang merupakan karbohidrat terbanyak, dan ini dia berfungsi meningkatkan suasana asam di usus, sehingga hal ini akan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik atau bakteri apatogen, dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri jahat. Dan peningkatan suasana asam ini akan memicu pertumbuhan bakteri yang dapat memproduksi vitamin-vitamin seperti vitamin K, dan juga akan mendukung penyerapan mineral. Selanjutnya ada mikronutrien yang berperanan dalam kesehatan saluran cerna. Salah satunya di sini disebutkan adalah kalsium. Di mana kalsium ini dan beberapa penelitian disebutkan suplementasi kalsium dapat meningkatkan resistensi inang atau host terhadap infeksi dari Salmonella enteritidis. Dan juga kalsium dari asupan makanan ini akan menghambat kolonisasi intestinal dan juga translokasi patogen yang menginvasi ke organ ekstraintestinal. Sehingga beberapa penelitian-penelitian juga mencoba untuk menambahkan kalsium ini dalam produk-produk makanan bayi, diantaranya ada produk susu. Ini dilakukan penelitian sehingga dapatkan hasil bahwa pemberian kalsium dalam produk susu ini memperbaiki resistensi inang terhadap infeksi ETEC, salah satu jenis dari kuman Escherichia coli, yaitu Enterotoxinic Escherichia coli. Dengan cara dia menghambat, dan ini akan menghambat terjadinya penyakit diare pada anak. Mikronutrien selanjutnya berperanan adalah zinc. Kita tahu zinc ini merupakan mikronutrien yang penting bagi saluran cerna, dan ini memiliki efek menurunkan durasi diare, dan juga sudah dilakukan berbagai penelitian bahwa zinc ini berperanan dalam kejadian diare. Di antaranya di sini beberapa penelitian menyebutkan bahwa lama diare akan lebih singkat dengan insidennya lebih sedikit pada kelompok anak-anak yang diberi suplementasi zinc. Juga dosis profilaksis zinc dapat meningkatkan adanya kelompok bakteri anaerobik, gram negatif, dan juga konsentrasi yang lemak rantai pendek di kolon, dan ini membantu. Dan juga ditemukan penanganan mikrobiota khusus setelah pemberian zinc. Jadi dengan pemberian zinc ini meningkat jumlah dari mikrobiota apatogen atau bakteri baik tadi. Nah, sehingga dalam penerapannya zinc ini telah digunakan dan direkomendasikan oleh WHO untuk sebagai terapi dalam kasus diare pada anak.
Jadi efek protektif dari suplementasi zinc itu dia memodulasi permeabilitas usus melalui profilasi mukosa usus. Dan juga dia mengurangi apoptosis pilus dan sehingga memperkuat respon pertahanan tubuh, yaitu respon imun T helper 1 dan juga menurunkan infeksi patogen serta episode diare. Apa tantangan di era new normal? Kita tahu bahwa kondisi yang terjadi pada kita pada hari ini, di mana kita masih terus berjuang melawan infeksi virus COVID, maka ada beberapa tantangan yang kita butuhkan untuk menghadapi new normal tadi. Mungkin berbagai macam modifikasi kebiasaan tadi, namun tujuan utamanya adalah bagaimana ini meningkatkan imunitas tubuh dan mengurangi kita terpapar dengan virus, sehingga kita menjadi lebih kuat, lebih tahan, dan tidak mudah sakit. Nah, bagi anak tentu saja ini penting, karena kita juga ingin bahwa anak-anak ini bisa beradaptasi dan mudah dan bisa bertahan pada era new normal. Lanjut. Kita tahu bahwa pada era new normal ini ada beberapa perubahan kebiasaan yang dianjurkan, seperti sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Dan poin pentingnya di sini yang kita garis bawahi adalah bahwa memakan makanan yang bergizi seimbang, seperti makanan-makanan yang telah kita sebutkan tadi, dan juga nutrisi-nutrisi yang kita sebutkan tadi, ini akan berperanan dalam menjaga kesehatan pencernaan anak, dan juga akan membantu menunjang atau memperkuat imunitas anak tadi. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa dengan pemberian nutrisi yang seimbang akan mensupport kesehatan pencernaan anak, sehingga hal ini akan membantu meningkatkan imunitas anak dari infeksi-infeksi bakteri dan juga virus, sehingga akan kita dapatkan bahwa anak-anak akan menghadapi masa yang normalnya dengan kondisi yang sehat. Lanjut. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.